Hai, kali ini aku bakal membahas tentang software developer. Bukan cuma tren, tapi udah jadi kebutuhan utama nih di berbagai industri. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh profesi ini? Di video ini aku bakal coba jelasin. Tonton video ini sampai habis, dan ayo kita cari tahu. Di video ini bakal ada dua poin utama. Pertama, contoh bisnis atau kegiatannya. Kedua, hubungannya dengan software developer. Sadar nggak, dari kita bangun tidur, terus ngejalanin rutinitas sehari-hari, seperti beli makan, berangkat ke kantor, pulang kantor, atau nikmatin film sebelum tidur? Hampir semua momen tersebut memiliki andil karya dari seorang software developer. Di balik aktivitas sederhana yang kita kerjain, ada hal kompleks yang diciptain oleh para software developer. Contoh, waktu kamu lagi scroll Instagram atau TikTok, di balik itu ada para mobile developer yang sibuk banget nih yang bikin fitur baru dan maintain aplikasi-aplikasi tersebut. Ingat nggak waktu kamu lagi buru-buru ke kantor atau mager nih, beli makan keluar, ada Gojek atau Grab yang siap membantu. Nah, aplikasi tersebut juga hasil karya para mobile developer. Atau yang suka nonton YouTube atau Netflix dari browser, di balik layarnya ada tim web developer yang bikin semua itu jadi mungkin. Nah, terus gimana nih kaitannya semua yang aku ceritain tadi sama software developer? Buat contoh, kita ambil Netflix. Netflix, platform streaming film yang udah sangat akrab nih di telinga. Mengukir kesuksesannya melalui transformasi digital. Berawal sebagai perusahaan penyewaan dan delivery DVD, kini Netflix udah jadi pelopor utama di layanan streaming film online. Keberhasilannya mengubah model bisnis tidak hanya menciptakan standar baru dalam industri, tapi juga mengantarkannya jadi pemimpin yang tak tertandingi di bidangnya. Perjalanan transformasi Netflix telah menjadi panutan bagi perusahaan lain, termasuk raksasa hiburan seperti Disney, dan telah diakui oleh perusahaan teknologi terkemuka lainnya. Netflix secara efektif menyempatkan namanya di antara FANG, istilah yang merangkul kelima raksasa teknologi di dunia. Di antaranya ada Facebook, yang sekarang dikenal sebagai Meta, Amazon, Apple, Netflix, dan Google. Dengan terus berinovasi dan menghadirkan konten yang berkualitas, didukung teknologi yang mumpuni, Netflix tidak hanya menjadi penyedia layanan streaming terkemuka, tetapi juga menciptakan tren yang mempengaruhi seluruh industri hiburan. Keberhasilannya bukan hanya dari bagaimana platform ini memenuhi kebutuhan penonton, tetapi juga bagaimana Netflix tetap berinovasi dan melakukan transformasi digital. Nah, sekarang kita back to topic. Terus apa sih hubungan kesuksesan Netflix tadi dengan peran software developer? Dari hal yang aku ceritain tadi, di sini aku mau highlight poin pentingnya, yaitu di transformasi digital. Buat itu kita balik dulu nih ke tahun 1997. Awalnya Netflix didirikan hanya sebagai platform untuk penyewaan dan pengiriman DVD. Lalu 10 tahun kemudian, pada 2007, mereka melakukan ekspansi bisnis melalui penciptaan platform streaming online. Nah, platform ini hanya bisa diakses melalui browser atau aplikasi smartphone. Inilah yang menjadi titik krusial transformasi digital pada Netflix. Peran penting software developer sangat terlihat di sini. Untuk menciptakan platform tersebut, diperlukan website atau aplikasi smartphone. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa software developer menjadi kunci utama dalam perjalanan transformasi digital ini. Di sini secara simpel ada 3 tim yang berperan, yaitu back-end developer, front-end developer, dan mobile developer. Saat kamu mengakses Netflix melalui browser, peran front-end developer sangat penting di sini. Meskipun pembuatan website sebenarnya bisa dilakukan oleh web developer. Ketika kamu buka dari smartphone, nah disinilah peran penting dari mobile developer. Untuk back-end developer, bisa dibilang disinilah tempat mengirimkan film atau konten yang kamu akses dari browser atau smartphone tadi. Inilah tempat pertukaran data terjadi. Jadi ketika kamu membuka film dari situs web, front-end-nya meminta film tersebut ke back-end, sama halnya ketika kamu membuka aplikasi dari smartphone.
Dari serangkaian proses tadi, Netflix telah mengubah kegiatan yang awalnya memakan waktu lebih lama menjadi lebih sederhana. Yang sebelumnya, ketika seseorang ingin nonton film, mereka harus sewa DVD dulu, nunggu DVD-nya datang, terus muter DVD player baru nonton filmnya. Menjadi membuka browser atau aplikasi, pilih film, terus nonton deh. Kuncinya terletak pada kemudahan dan keterjangkauan. Dengan menyajikan pengalaman yang lebih mudah dan praktis, orang lebih cenderung mengulanginya dan bersedia membayar untuk kenyamanan tersebut. Melalui pendekatan ini, Netflix berhasil meraih keuntungan dengan menjual konsep praktis kepada pelanggan mereka. Dari contoh Netflix tadi, dapat disimpulkan bahwa melalui transformasi digital tercipta kemudahan dan praktis. Dengan kesederhanaan yang semakin meningkat, biayanya dapat dihemat dan keuntungan dapat meningkat. Pendekatan ini juga telah diterapkan dalam berbagai industri, seperti pencatatan gudang, aplikasi kasir, dan banyak lagi. Yang intinya, sama-sama mengubah proses yang tadinya manual menjadi otomatis, sehingga dapat menghemat biaya. Namun, di industri teknologi tidak hanya terbatas pada itu. Terdapat peran-peran menarik lainnya seperti Product Manager, DevOps, QA, UI UX Designer, Data Science, dan masih banyak lagi. Ini seperti satu tim yang punya peran dan tugas khusus masing-masing. Nah, untuk lebih lanjutnya akan aku bahas di next video. Thanks.